Halo guys, welcome back to my vlog. Selamat datang, dan di vlog kali ini aku mau ngajakin kalian untuk jalan-jalan virtual, ngikutin pengalaman aku waktu ke United Nations yang ada di Geneva, Switzerland. So, enjoy the vlog. Nah, jadi pas aku OTW dari Jogja ke Jakarta itu aku diantar sama teman-temanku, shout out to Rifki, Nafa, dan Loren. Dan Nafa BTW status WA-nya mendoakan dengan sangat baik ya, mari kita aminkan gengs. Nah, ini adalah perjalanan aku waktu beberapa hari sebelum ke Jenewa dari Jogja ke Jakarta, dan di pesawat ini aku ada ngerekam-rekam gitu guys. Nih lihat, aku lagi kayak ala-ala unboxing snacknya Garuda, nggak tahu juga kenapa ya. Dan ini aku kayak mau nunjukin ada dapat apa aja gitu. Terus aku ambil salah satu snacknya dan aku tunjukin ke kamera dan kayaknya ini bakalan aku makan sambil aku nonton film di pesawat gitu deh ceritanya. Terus tidak lupa aku juga nulis jurnal gitu untuk merecord perjalanan aku. Nah, sesampainya di Jakarta, aku main ke Kementerian Luar Negeri guys. Di sana aku ngurus-ngurus berkas dan aku ketemu sama kakak intern yang baik banget. Akhirnya aku ngobrol sama mereka dan tidak lupa untuk berfoto di depan gedung Pancasila. Dan perjalanan menuju Jenewa dimulai. Nah, di perjalanan pertama aku dapat makanan itu kayaknya telur gitu guys. Terus habis itu ada kentangnya. Nah, itu ada buah, ada yogurt, terus ada minum, sama ada roti-rotian gitu deh. Nah, ini perjalanan waktu sampai di Dubai. Jadi kita transit dulu di Dubai ceritanya. Nah, ini adalah suasana waktu transit di Bandara Internasionalnya Dubai. Jadi lumayan rame gitu ya, karena padat juga jadi tempat transit. Terus tidak lupa kita berfoto ya guys untuk mendokumentasikan perjalanan ini. Dan yes, ini adalah suasana waktu kita nunggu pesawatnya. Dan tidak lupa lagi kita berfoto. Nah, ini adalah waktu OTW jalan ke pesawatnya, waktu mau pergi dari Dubai ke Jenewa. By the way, makanan di perjalanan ini lumayan enak, terutama es krimnya lembut banget dan minumannya orange juice, ya segar-segar gimana gitu guys. Nah, ini adalah saatnya landing di Bandara Jenewa, dan tapi landing itu agak goyang-goyang gitu deh guys. Coba ya kita lihat. Nah kan, beneran goyang. Tapi alhamdulillah selamat, alhamdulillahirabbil alamin banget ini mah ya kan. Nah, kalau kalian mau lihat landasannya, kita bisa lihat bareng-bareng nih. Oke. Nah, ini ceritanya udah sampai dan kita udah mau OTW ke tempat tinggal kita. By the way, di Swiss itu mobil-mobilnya banyak yang supirnya sebelah kiri, dan emang gitu kayaknya di luar negeri banyak kan kayak gitu ya guys. Kalau di Indonesia kan supirnya sebelah kanan nih mobil-mobilnya. Di hari pertama aku diajakin sama kakak diplomat dari PTRI Jenewa untuk makan di tempat makan favoritnya para dubes Indonesia. Nah, di sini mie-nya itu percaya nggak percaya mirip banget sama Indomie di Indonesia guys. Nah, setelah dari sana kita jalan-jalan untuk melihat Geneva. Oh iya guys, karena negara-negara di Eropa itu pada berdekatan, jadi yang aku tunjuk itu, yaps, itu adalah Perancis. Sedekat itu guys. Ini disebut kota tua kenapa mas? Sorry? Disebut kota tua kenapa? Iya, Kota Tua karena ini yang pertama kali establish di sini dibangun. Oh. Terus Jenewa tuh dari sini asal muasal itu dia berkembang Berkembang ke sana. sana-sana.
Berarti ini bangunan asli ya? Iya. Dari abad ke-16. Abad 16. Jadi di sini aku kedinginan banget guys, mana udara emang dingin, terus hujan juga, abis hujan gitu, jadi super dingin banget. Dan aku nggak tahu juga kenapa aku nge-record muka aku kayak gini tanpa ngomong apa-apa. Jadi mari kita dubbing aja ya. Dan ternyata aku kayak cuma smile doang, terus kayak nunjukin bangunannya gitu deh. Oh iya, ini kita foto lagi karena emang kotanya tuh sebagus itu bangunan-bangunannya, jadi sayang banget kalau nggak difoto ya. Nah itu di belakang ada kayak nah ini nih busnya untuk perjalanan yang ada di Jenewa gitu. Nah aku bakal tunjukin ke kalian gimana cara kita bisa naik ke sana. Oh, mau. Nih pegang. 2 euro berapa tadi? 2,7. Berarti 3 ayam. Yeay, kita udah dapet tiketnya TPG. TPG itu adalah transportasi publiknya di Jenewa. Jadi kalau mau kemana-mana, selain pakai kendaraan, kita bisa pakai ini. Nah guys, salah satu hal yang menarik perhatian kalian ketika kalian sampai di gedung PBB yang ada di Jenewa adalah tepat di depannya itu ada sebuah kursi besar raksasa yang salah satu kakinya patah. Nah, ini raksasa banget karena ukurannya sekitar 12 meter dan kursi ini dibuat untuk memperingati korban ranjau darat. Nah, harapannya hal ini bisa mendorong pemerintah untuk mengeluarkan larangan penggunaan ranjau darat. Nah, jadi gini guys, kalau pertama kali kita masuk ke PBB itu, kalau kita belum punya kartu masuknya, kita harus masuk dari pintu belakang PBB. Bisa dibilang pintu belakang atau pintu samping ya, pokoknya bukan pintu depan yang tadi aku rekam di awal, karena kita belum punya kartu masuknya gitu. Nah, ini kita lagi jalan untuk menuju ke pintu yang satunya lagi untuk kita registrasi dan mendapatkan kartu masuk UN. By the way, karena itu cuacanya dingin banget, terus aku tiba-tiba ngerekam gitu supaya liatin ke kalian kalau ada smoke-nya gitu guys. Dan ya, ini adalah perjalanan aku waktu OTW sambil jalan sambil ngerekam gitu ya supaya nggak bosan. Karena kita kayak jalan di sekeliling UN gitu untuk sampai di pintu belakangnya. Nah ini kita udah mau sampai dan aku shock banget guys karena aku ngelihat gedung ICRC. Jadi untuk teman-teman yang pernah lihat postingan aku, jadi gedung ICRC itu benar-benar meaningful banget buat aku. Kenapa? Karena waktu di kelas Komite Nasional aku tuh nulis tentang ICRC dan ketika aku benar-benar ngelihat gedungnya, aku tuh se-amaze itu kayak oh my god. Selama ini aku ngeliat dari Google dan sekarang aku bisa berfoto di depan gedung ICRC. Such a dream banget ya kan. Dan yaps, kita sudah sampai di pintu masuknya PBB. Ini dia guys.
Terus kalau dari aku baca ya di sini bahwa sebenarnya tuh ada gitu akses untuk kita orang biasa gitu ya, kalau kita mau berkunjung ke PBB, tentunya dengan berbagai prosedur. Yeay, saatnya kita masuk ke dalam PBB guys. Iya, sehabis kalian registrasi itu kalian akan masuk ke dalam jalan ini untuk akhirnya berada di depan gedung PBB. Enjoy the vlog. Ya, nggak lupa juga berfoto lagi. Dan yaps, ini adalah penampakan UN ketika kalian baru pertama kali masuk. Ada banyak mobil para diplomat ya. Terus ada, ini kita lagi nyebrang gitu karena di depan PBB itu bisa lewat mobil gitu kan. Jadi kita jalan aja nih sekarang. Di jalan untuk masuk ke dalam PBB-nya. BTW ini masih pagi banget, jadi masih seger banget udaranya, super duper seger. Nah, ini kita naik ke atas karena kita dari bawah gitu ya. Pasti naiknya ke atas, nggak mungkin ke bawah. Ini kita lagi naik eskalator. Oke, nah ini kita bisa ngeliat gitu guys jadwalnya. Kayak kita harus ke rumah mana gitu untuk menghadiri rapat kita, menghadiri meeting kita gitu. Nah, cuman berhubung ini masih pagi dan meeting yang mau kita hadiri itu belum mulai. Jadi kalian ikutin aja perjalanan kita untuk pergi kemana. Kalian bisa tebak ini kemana. Jadi ini ada sebuah lorong gitu. I don't know ini lorong atau jalan biasa ya. Cuman uniknya di PBB itu di samping kanan-kanannya, kalau misalnya ada jalan, itu ada foto-foto gitu guys, foto-foto rapat atau foto-foto kegiatan-kegiatan yang mana menyadarkan dari visi misi dari PBB itu sendiri. Nah, ternyata aku mau ajakin kalian ke kantinnya PBB. Wow, ini enak banget sumpah rotinya. Nah, ini setelah kita makan di kantin, untuk menunggu meeting itu ada sebuah ruangan gitu kan, yang mana ruangan itu bisa kita dudukin sambil nunggu meeting. Yay, finally. Sekarang kalian udah ada di dalam ruangan meeting sidang Dewan HAM PBB. But anyways guys, kalian gak perlu datang ke dalam sidang Dewan HAM ini atau ke dalam ruangan ini kalau kalian mau nonton, karena kalian bisa langsung kunjungin di website TV-nya UN. Nah, kalau misalnya lagi jadwalnya sidang Dewan HAM, kalau kalian buka link itu, kalian bisa nih ngikutin secara langsung sidang Dewan HAM di PBB itu. Nah, ini aku mau tunjukin ke kalian apa aja sih fasilitas yang didapatkan di dalam ruangan ini. Yang pertama itu adalah semacam headphone gitu guys, yang mana itu ada kotak-kotak ya. Nah, itu tuh isiannya adalah tombol-tombol untuk kita bisa milih suara-suara yang mau kita dengar. Nah, ini aku lagi dengerin sidangnya, kayaknya aku lagi dengerin pakai bahasa Inggris, cuman kalian bisa banget dengerin pakai bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa UN, kayak bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Mandarin, dan pilihan bahasa internasional lainnya. Nah, ini adalah situasi kalau sidang. Ini adalah salah satu diplomat kita dari Indonesia yang sedang memberikan pernyataan di dalam sidang Dewan HAM PBB. Nah, cuman kalau kalian mau denger fullnya, kalian bisa ngelihat di arsip ya, atau di berkas-berkas yang ada di website UN terkait sidang Dewan HAM PBB ke-42. Oke, kurang lebih gini nih situasinya kalau kalian lagi ngelihat ada perwakilan negara yang menyampaikan pernyataannya di dalam sidang Dewan HAM. Nah guys, kalau kalian sering ngelihat sidang Dewan HAM atau sidang PBB gitu ya, biasanya ada diplomat atau menteri luar negeri yang berada di depan atau duduk di kursi yang ada mikrofonnya. Nah, itu memang kayaknya diperuntukkan untuk wakil negara kita yang mau memberikan pernyataan. Nah, tapi di belakang kursi tersebut ada satu kursi nih untuk kita, yang biasanya tuh bukan untuk kita deh, maksudnya untuk aku duduk waktu itu, yang biasanya tuh diisi sama diplomat-diplomat yang tugasnya itu notulensi atau turut menyaksikan juga kalau misalnya sidang itu sedang berlangsung gitu. Nah, kalau aku kemarin itu aku duduk di sana, yang tadi itu yang ada headphone-nya itu untuk mendengarkan dan mencatat nih sebenarnya sidang yang sedang berlangsung itu sedang membicarakan apa, apakah mention Indonesia, dan mengikuti sidang itu gitu. Oh ya guys, waktu itu lagi pembukaan pencalonan berbagai negara untuk menjadi anggota Dewan HAM. Nah, jadi sering banget nih dijumpain di lorong-lorong
poster-poster dari berbagai negara yang menunjukkan apa aja mereka udah lakukan untuk penegakan hak asasi manusia. Dan salah satunya ada poster dari Indonesia, jadi ditempel-tempel nih di kaca-kaca ini. Yeay, dan gak kerasa udah sore, saatnya pulang teman-teman. Di hari pertama ini aku pulang langsung lewat gedung depannya UN, yang di sebelah kanan ini kalian bisa lihat ada bendera-bendera dari berbagai negara. Ini amazed banget sih ya pas pertama kali aku lihat, sampai aku nggak sabar buat foto. Yes, akhirnya aku foto, dan aku foto lagi juga di tulisan United Nations-nya. Ini pengalaman yang sangat tidak bisa aku lupakan. Nah, keluar dari gedung itu kemudian kita langsung ke depan tadi, tempat kursi besar itu ya guys, karena kita mau cari TPG untuk pulang ke penginapan kita. Eits, tunggu dulu. Sebelum pulang ke penginapan, kita main-main dulu yuk ke Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa, atau biasa disingkat dengan PTRI Jenewa. Hi guys, my name is Karen. I'm 7 years old and I'm 4th grade. Okay, what is your favorite voice? LOL. Ya, terus tiba-tiba aku dipanggil guys, dan setelah dipanggil aku main ke belakang, di belakang PT di Jenewa itu, dan ternyata surprisingly, oh my god, pemandangannya sekeren itu. Benar-benar sekeren itu, benar-benar sekeren itu. Kalian bisa lihat ya, lautnya tuh benar-benar, bukan laut ya kali ya, sungai kali ya. Sungainya itu benar-benar sejernih itu, dan ini benar-benar merefreshkan otak aku setelah seharian mengikuti kegiatan di Jenewa. Oke, tidak lupa berfoto lagi ya guys, seperti biasa. Nah, sekarang udah hari kedua. Di hari kedua ini kita udah boleh nih masuk lewat pintu depan karena kita udah dapet kartu masuknya. Nah, ini adalah suasana kalau kita lagi jalan ke ruangan sambil ngelihat kaca dan melihat pemandangan yang ada di depan. Nah, hari ini kita ada meeting pertemuan untuk pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM ke-42. Nah, di depannya ini guys, di front office-nya itu ada makanan-makanan Indonesia, terus ada bingkisan-bingkisan yang bakalan dikasih ke diplomat yang hadir dalam promosi Indonesia ini. Nah, ini kalau kalian bisa lihat, di depan itu udah ada para diplomat, kemudian ada perwakilan dari beberapa kabupaten, 2 kabupaten, untuk memperkenalkan tentang kabupaten mereka yang ramah hak asasi manusia. Nah, di depan para diplomat ini, mereka memperkenalkan apa saja yang sudah dilakukan dan apa nih tugas aku gitu kan. Nah, tugas aku di sini adalah berdiri. Sebenarnya awalnya aku tuh berdiri di depan guys, di depan front office tadi untuk menyambut dan memberikan tag atau nama-nama dari negara yang negara tempat mereka berasal gitu. Nah, cuman setelah para diplomat ini masuk, tugasnya adalah berdiri nih di sekitar para diplomat dari negara lain ini, in case mereka ada yang nanya atau membutuhkan file yang dipresentasikan. Nah, ini aku lagi nyaksiin beberapa diplomat yang menanyakan tentang kebijakan Indonesia. Nah, BTW ada gak sih Ca yang nanya? Ada dong. Jadi waktu aku lagi rekam-rekam gini, ada salah satu diplomat yang minta file dari presentasi ini ke aku gitu. Jadi langsung aku arahkan ke diplomat Indonesianya. Gitu deh. Jadi ya fungsi aku di sini lumayan menyenangkan, bukan lumayan lagi sih, udah sangat menyenangkan ya, karena menyaksikan oh kayak gini ternyata salah satu diplomasi yang Indonesia lakukan untuk bisa menjadi anggota Dewan HAM PBB. Ternyata gak semudah itu guys, gak cuma daftar doang, tapi kita juga perlu promosi, kita juga perlu pembuktian apa sih yang udah kita lakukan gitu, biar negara-negara lain itu setuju kalau Indonesia bisa jadi anggota dari Dewan HAM. Nah, setelah kegiatannya selesai dan ada waktu istirahat, aku diajakin sama Pak Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Pak Habib yang super baik banget, ngajakin kita nih mau jalan-jalan keliling UN. Dan ini aku ditunjukin beberapa ruangan-ruangan penting di UN, dan teman-teman juga mungkin bisa lihat ya. Dan kemarin tuh aku sempat diajakin untuk ngeliat ruang sidangnya satu lagi, cuman aku gak berani nge-videoin guys. Jadi ya enjoy aja vlog-vlog amatir ini yang nge-vlog sambil goyang-goyang. Tapi percayalah, semoga kalian enjoy karena ini seru banget.
Oke, enjoy. Jadi gue kayak kayaknya aku jangan sama bicara begini pusing kan. Iya. Agak ini juga saya khawatir. Mau mulai ya. Kenapa ya? Dan kali ini aku mau ajakin kalian untuk dengerin ceritanya dari Pak Dir soal Jenewa langsung dari atas gedung PBB. Check it out! Jet do namanya. Jadi air jet do. Nah itu tingginya 80 meter kalau saya nggak salah. Itu melambangkan apa, Pak? Ada sesuatu? Lambang ini aja Jenewa aja. Oh, Lambang Jenewa itu tingginya kurang lebih 80 meter. 80 meter. Dan tiap hari dinyalakan sampai dengan jam 6 sore Oh, gitu di tempat itu. Nah, di belakangnya bukit itu namanya Salève. Salève itu sudah wilayahnya Prancis. Prancis belakang bukit Sudah itu. bukan wilayahnya Swiss lagi. Jadi di bawah kaki dari bukit itu ada perbatasan sudah. Oh, Perbatasan antara Swiss, Jenewa dengan wilayah Prancis. Cuma 15 menit itu ya Pak, nggak nyampe katanya. Sana. Oh. Nah, saya pernah ke sana pakai mobil sampai ke atas itu ada yang tower. Iya. Tower Kayak itu, radio. nah tower itu di situ restoran. wow. Itu ada restoran. Di puncak itu. Puncak itu. Jadi kita bisa ke situ kalau pakai mobil. Jadi mobilnya akan melipir muter-muter gitu sampai ke atas itu. Nah, biasanya kalau weekend ada orang parachuting. Ada. Jadi lompat ke bawah pakai parasut. Wow. Gitu. Nah, Mont Blanc, where is the Mont Blanc? Mont Blanc. sepertinya. Oh iya. Nah, itu sepertinya. Nah, itu Mont Blanc. So- Yang putih itu Mont Blanc, jadi itu yang terkenal. Jadi dia ada beberapa bahasa Perancisnya dia Mont Blanc, Mont bahasa Blanc. Italianya Monte Blanco, Monte Blanc. Monte Blanco, bahasa Italianya. Jadi ada juga bahasa yang lain, coba yang paling terkenal tuh kalau nggak disebut Monte Blanco atau Mont Blanc. Itu karena juga berbatasan sama itu. Italia, Enggak. mobil, kereta. Nah, yang unik di atas itu kita bisa naik kabel sampai ke puncaknya. Puncaknya sampai ke puncaknya, dan puncaknya itu sudah ini Danau Jenewa. Danau Anissa, Jenewa. ini Danau Jenewa, Lake of Geneva ya. Panjangnya 108 km dari ujung sini ya, kurang lebih sebelahnya dari air itu mancur sampai ujung sana di Lausanne itu 108 km 108 km. luasnya ya, itu. Nah, and this is it, Jenewa. Tapi memang kualitas air di sana Ya. itu lebih bagus gitu. Karena datangnya dari gunung-gunung es ini. Oh, Gunung es langsung. mengalir turun ke Situ ya, Pak? bawah, air murni dari gunung. Jadi diproses, di packing di situ. Dan di atas gedung PBB ini juga aku ngebuat video bareng Pak Dir, yang mana pesan-pesan Pak Dir sangat-sangat keren banget guys. Kalau kalian belum nonton videonya, jangan lupa nonton di video yang part pertama. Oke, jangan lupa ditonton itu. Dan tonton ini juga sampai selesai. Oke, check it out, kita lanjut ke ceritanya Pak Dir. Bendera dan bola dunia besi. Wow, ya. Di tengah kolam. Dunia. Ini bagian dari UN juga. Ini bagian UN, tapi sisi yang ini Novi, ini sisi Conference on Disarmament. Jadi mereka sidangnya itu banyak di sisi yang ini. Oh. Disarmament. KIPS apa berarti Ya, banyak ya. di sebelah sini mereka? Kalau apa? teman-teman KIPS sidang dia akan banyak di sisi yang ini.
bidangnya kids. Ya itu tempat delegates loan yang Ya, kita di situ. ya, nanti akan banyak di sini. Terus apa namanya? Nah ini Iya itu. juga dulu sebenarnya bagian dari istana ini. Oh, Rumah Kayak pavilion kali ya Pak ya? Cuma yang itu tidak dipakai, tidak diserahkan karena dijadikan museum. museum jadi Salah satu museum. Itu museum tuh jadi gitu. Itu gunung itu sudah Perancis lagi. Oh, dikelilingi. Nah, kalau dibilang 15 menit ke Perancis itu sebenarnya bukan yang ke sana. Oh yang ke situ. Yang ke sana. Yang kesananya. Nah, ada jalannya tuh lurus gitu lebar. Nah, itu masuk perbatasan ke Perancis. Perancis. Nah, itu yang ke sana justru. Apa namanya? Ini nama gunung ini Jura. Gunung Jura, Jura. Nah, Gunung Jura itu kalau ingat film Jurassic Park. Oh, Jurassic Park. Ya. Nah, inspired by this mountain. This mountain. Ya bukan. Ya. Jadi di balik gunung ini itu ada yang kalau di film Jurassic Park yang pertama ada yang lapangan luas rumput tempat dinosaurus Iya, segala iya. berlari-lari. Iya, iya. Nah, itu ngambil dari sana. Oh, Jadi CGI proses computerized gambarnya Gambarnya. itu dengan Ambil dari sana. lapangannya itu. Di situ makanya kemudian filmnya Jurassic Park karena dari periode Jurassic. Nah, Gunung Jura itu merefleksikan juga sejarah Jurassic period dalam sejarah kita dulu. Tapi memang ada peninggalan juga ya Pak di sana. Maksudnya Iya, zaman iya, itu iya. di pegunungan ini ditemukan fosil tulang belulang segala macam yang dari era Jura. Makanya kemudian nama itu Jurassic Park gitu lah. Nah, itu kalau film itu di situ. Nah, kalau misalnya musim dingin, musim salju, di atas itu tempat kita main salju. Nah, itu penuh dengan salju putih itu nanti. Jadi kita bisa bermobil sekitar 30 sampai 45 menit ke atas itu bermobil dan main ski. Kalau yang Di puncak tempat ski itu. yang utama yang Swiss itu di Sipo atau di sana? Sana, Sana. di sana dan di sana. Dan di sana. Nah, kalau pernah dengar World Economic Forum Davos meeting itu di sana. Baik. Di sana bawa pakai mobil itu sekitar 3 jam kurang lebih bermobil ke atas gunung. Yap, setelah menghadiri sidang Dewan HAM di hari kedua, akhirnya aku punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol langsung nih sama Pak Wamenlu dan sama perwakilan dari Komnas HAM. Buat kalian yang belum nonton vlognya, jangan lupa untuk nonton di part pertama. Karena di sana Pak Wamenlu kasih pesan-pesan banyak banget buat anak muda, terusnya buat kita untuk support pencalonan Indonesia. Bahkan Indonesia sekarang sudah di Dewan HAM, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk generasi muda, support Indonesia di sana. Jadi jangan lupa ditonton ya vlognya yang pertama. Nah, ini aku foto bareng bapak-bapak dari Komnas HAM dan Pak Wamenlu dan Pak Direktur. Yes, setelah itu teman-teman, pulangnya aku mampir lagi di PTRI Jenewa. Dan yang seru adalah malamnya, karena malamnya aku diajakin sama Pak Direktur untuk makan di Cafe de Paris. Sumpah, demi apapun Pak Direktur baik banget. Makasih banyak Pak. Nah ini, coba kalian lihat deh, makanannya tuh enak banget lagi. Ada makan steak ya, waktu itu kita lagi makan steak. Terus ngobrol-ngobrol juga, Pak Dir cerita tentang berbagai hal, pokoknya nambah wawasan banget. Dan katanya Pak Dir ini tuh salah satu tempat makannya para diplomat gitu, karena emang dagingnya enak banget guys, jadi kayak refresh gitu loh sehabis kita rapat, sehabis ngurusin negara gitu kan. Malamnya kita support lagi energi kita dengan makanan yang enak sambil ngelihat keluar. Jadi dia tuh tempat makannya tuh kayak di tengah jalan gitu sih kalau aku lihat, terus kita bisa ngelihat suasana di luar. Nah, keesokan harinya, ini adalah hari ketiga dan hari terakhir aku di PBB. Kita nggak naik TPJ hari ini, kita naik mobil bareng Kak
Sasa. Nah, ini kita lagi OTW ke PBB, teman-teman, dari penginapan. Ini adalah kurang lebih perjalanannya seperti ini, nggak terlalu jauh. Dan kita bentar lagi bakal sampai di PBB. Yaps, di depan PBB itu ada lampu merah gitu. Terus habis itu kita akan belok ke kiri untuk memarkirkan mobil. Yaps, terus finally sampai di PBB. Ini adalah Kak Sasa. Kak Sasa tuh super baik banget, teman-teman, karena di hari pertama waktu aku sampai di Jenewa itu Kak Sasa buatin aku soto khas Jenewa waktu aku lagi jet lag. Makasih Kak Sasa. Nah, ini aku juga sempat ngobrol sama Kak Sasa. Kalau teman-teman mau dengar tips dari Kak Sasa buat kerja di PT RI Jenewa, kalian bisa langsung cek di vlog part pertama. Nah, ini aku di hari ketiga itu juga ikut salah satu kegiatan buat negara-negara yang sedang mencalonkan jadi anggota Dewan HAM. Terus setelah itu aku sempat foto bareng Pak Watap dan memberikan oleh-oleh buah tangan dari UMY, kampusku. Dan di PBB itu, teman-teman, sebenarnya juga ada kayak promosi isu gitu ya, kayak yang kalian lihat saat ini. Halo teman-teman semuanya, saat ini Ica lagi bersama Mbak Novi. Yeay, di vlog kali ini aku juga mau special thanks to Mbak Novi karena udah nemenin aku selama di Jenewa dari berangkat sampai akhirnya aku pulang. Makasih banyak Mbak Novi. Mbak Novi juga udah ngasih pelajaran banyak banget sama aku, sharing tentang dunia perdiplomatan, dan semoga suatu saat aku bisa ketemu lagi sama Mbak Novi, ke PBB lagi, amin. Pokoknya sehat-sehat ya Mbak Novi. Terima kasih banyak atas semua pengalaman yang diberikan, cerita-cerita, dan sudah menemani aku selama di Jenewa. Yeay, gak kerasa teman-teman, ini adalah hari terakhir aku di Jenewa dan waktunya aku pulang ke Indonesia. Yaps, aku pulang sendirian karena waktunya udah selesai untuk ikut sidang Dewan HAM, dan ini aku lagi di pesawat dari Jenewa OTW ke Dubai karena transit dulu di Dubai sampai akhirnya tiba di Indonesia. Nah, ini adalah perjalanan pesawat kita ya, dari Swiss ke Dubai. Yeay, setelah itu finally akhirnya kita berada di pesawat menuju ke Indonesia. Ini suasana di perjalanan teman-teman, dan ya sini kayak beberapa waktu lagi menuju ke Jakarta deh. Untuk sampai di Jakarta kita tunggu aja dan ikutin proses landingnya untuk tiba di Jakarta. Dan bersama sampainya kita di Jakarta ini berakhir pula vlog aku tentang PBB kali ini. See you on the next vlog guys. Sampai berjumpa di cerita selanjutnya, dan semoga kalian enjoy dengan vlognya, bawa banyak manfaat untuk kalian, dan semoga memberi inspirasi untuk teman-teman yang juga pengen punya pengalaman ke luar negeri. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.